Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film laga fantasi China yang berjudul The Sorcerer and the White Snake. Film ini diproduksi oleh China Jewel Entertainment Media dan dirilis pada tanggal 28 September 2019, disutradarai oleh Ching Siu-tung dan diadaptasi dari legenda siluman ular putih dan dibintangi oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Jet Li sebagai Fa Hai, Eva Huang sebagai siluman ular putih, Charlene Choi sebagai siluman ular hijau, dan Raymond Lam sebagai Xu Xian, dan masih banyak lagi bintang film terkenal yang lainnya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, tidak bosan saya mengingatkan untuk mengetik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya supaya kami lebih bersemangat lagi untuk menceritakan kembali film-film fantasi yang mungkin belum sempat kalian tonton. Selamat menyaksikan. Scene membuka diperlihatkan Biksu Fa Hai dan muridnya yang bernama Nang Ren tengah masuk ke dalam pintu ajaib yang menghubungkan antara dunia manusia dengan dunia siluman, di mana mereka berdua mendapat tipu muslihat dari siluman salju yang membuat tempat itu seperti di gurun salju, dan siluman itu mendatangkan badai salju. Beberapa saat kemudian muncullah siluman salju. Fa Hai meminta siluman salju untuk merenungi dosa-dosa yang dia perbuat. Alih-alih merenungi, siluman itu malah mencelakai manusia. Kemudian siluman salju menantang Biksu Fa Hai untuk bertarung. Tentu saja pertarungan dimenangkan oleh Biksu Fa Hai dan siluman itu ditangkap dan dikurung di dalam pagoda Lai Feng. Setelah itu mereka kembali masuk ke dunia manusia melewati pintu yang sama. Lalu Nang Ren memasukkan siluman salju ke dalam cermin bersama dengan banyak siluman lainnya untuk bermeditasi. Scene berpindah di mana siluman ular putih dan siluman ular hijau tengah bersama-sama menikmati suasana dan bercengkrama. Kemudian mereka berdua melihat beberapa pemuda yang hendak mencari ramuan herbal dan salah satu dari mereka adalah Xu Xian. Lalu Xu Xian memetik bunga mawar. Setelah itu King King datang untuk menakut-nakuti Xu Xian sehingga pemuda itu jatuh ke danau. Karena tidak tega, siluman ular putih atau Xu Shu mengubah dirinya menjadi seorang gadis yang sangat cantik dan terjun ke danau untuk menolong Xu Xian. Dan di dalam air, Xu Shu memberikan ciuman yang hangat kepada Xu Xian. Setelah itu, teman-teman Xu Xian membawa dia ke daratan dan mereka berusaha menyadarkan Xu Xian. Dan dari balik pohon, kedua siluman ular mengamati mereka. Keesokan harinya, seorang biksu kepala biara Fa Hai dan muridnya Nang Ren sedang berburu siluman. Kemudian mereka berdua hendak menaiki perahu yang tengah didayung oleh Xu Xian. Lalu Nang Ren berkenalan dengan Xu Xian. Nang Ren dan Xu Xian menceritakan tentang mimpi mereka, di mana Nang Ren bermimpi ingin menjadi kepala biara di kuil Jinshan dan Xu Xian bermimpi ingin menjadi seorang tabib. Di tempat lain, Xu Shu tidak bisa melupakan Xu Xian. Sejak menolong Xu Xian di danau, Xu Shu sadar
bahwa dia jatuh cinta dengan pemuda itu. Kemudian datanglah siluman kelinci, siluman tikus, dan siluman kura-kura menemui Shushu. Mereka bertanya, "Apa yang mengganggu pikiranmu?" Shushu mengatakan bahwa dia ingin mengunjungi dunia manusia. Seketika itu, Shushu langsung mengajak Gingging pergi ke dunia manusia. Di waktu malam hari, bersamaan dengan diadakannya festival lampion di sebuah kota, siluman ular putih dan siluman ular hijau tengah sampai ke dunia manusia, dan mereka sangat senang berada di dunia manusia. Kemudian, siluman ular putih meminta siluman ular hijau untuk mencari Shushan. Siluman ular putih menunggu Shushan di sebuah pavilion di dekat danau. Kemudian Gingging bergegas mencari Shushan. Di tengah perjalanan, tanpa sengaja dia bertemu dengan Nengren, murid biksu Fahai. Dia memperingati Gingging untuk berhati-hati karena ada siluman dan siluman itu semakin mendekat. Lalu mereka berdua berkenalan. Setelah itu, Gingging berhasil menemukan Shushan di atas perahu. Gingging mengajak Shushan pergi menemui Shushu di pavilion dekat danau, tapi Shushan menolaknya dan meminta Gingging pergi. Kemudian, siluman ular hijau tidak tinggal diam. Dia meniup perahu Shushan sehingga perahunya berputar dan Gingging mendorong perahu Shushan menuju pavilion di dekat danau. Karena Shushu sudah menunggu di sana, lalu Shushan sampai di atas jembatan yang menghubungkan pavilion. Kemudian dia berlalu pergi begitu saja. Tetapi Shushu tidak membiarkan Shushan pergi begitu saja. Shushu mengibaskan ekornya sehingga membuat jembatan yang dilalui Shushan hancur, yang membuat dia terdorong ke belakang pavilion dan membuat Shushan terjatuh tepat di atas pangkuan Shushu. Shushu mengutarakan perasaannya kepada Shushan, namun Shushan mengatakan dia menyukai wanita lain. Setelah itu Shushu bertanya, "Siapa wanita itu?" Lalu Shushan menceritakan wanita yang menolongnya di danau. Ternyata wanita yang disukai Shushan adalah Shushu. Kemudian Shushu mendorong Shushan ke danau dan menciumnya dengan dalih supaya Shushan mengingatnya bahwa dialah wanita yang menolongnya di danau waktu itu. Setelah itu, Shushan teringat dan mereka berpelukan. Beberapa saat kemudian, di tempat yang sama, muncullah beberapa siluman kelelawar dan Nengren berusaha menangkap mereka. Lalu Nengren berhasil memukul mundur para siluman kelelawar. Tiba-tiba dari dalam perahu muncul siluman kelelawar yang lebih kuat menarik kaki Nengren ke bawah, dan siluman itu berhasil menggigit Nengren dan membawa Nengren terbang ke langit. Beruntung sang biksu datang dan mengejar siluman tersebut dan mengalungkan kalung tasbih miliknya ke badan siluman itu. Seketika siluman itu jatuh dan melepaskan Nengren ke sungai. Sementara di sisi lain, siluman kelelawar membawa biksu Fahai terbang menuju goa dan bertarung di sana. Kemudian pertarungan dimenangkan oleh biksu Fahai. Keesokan paginya, Fahai dan Nengren kembali ke biara Jinshin. Ketika Nengren bangun dari tidurnya, anak-anak sangat terkejut karena melihat Nengren yang wajahnya berubah menjadi siluman kelelawar. Nengren berteriak dan pergi melarikan diri ke sebuah rumah yang tengah hangus terbakar. Dia hendak bunuh diri dan beruntung Gingging bertemu dengan Nengren dan berhasil membuat Nengren mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Keesokan harinya, Shushan dan Shushu tengah sampai di rumah keluarga Shushu.
Shushan dan Shushu tengah melangsungkan lamaran yang dihadiri oleh beberapa siluman yang menyamar sebagai orang tua dan keluarga Shushu. Di saat mereka tengah merencanakan pernikahan, tiba-tiba datanglah Fahai dan para muridnya untuk menangkap mereka semua. Gingging meminta mereka semua untuk pergi melarikan diri dengan membawa Shushan dan menghadapi Fahai seorang diri. Mereka berdua terlibat pertarungan yang memanas. Fahai berhasil mengalahkan Gingging dan akan mengurungnya ke dalam pagoda Leifeng. Beruntung Nengren yang sudah menjadi siluman kelelawar berhasil memasang badan untuk Gingging dan meminta Fahai melepaskan Gingging. Setelah itu Nengren membawa Gingging terbang jauh. Di tempat lain, Shushan tengah sadar dari pingsannya. Shushu mengatakan bahwa mereka berdua sudah menikah dan kedua orang tua sudah memberkati mereka. Kemudian mereka berdua bercinta. Scene berpindah di mana Biksu Fahai tengah sampai di suatu desa, di mana penduduknya banyak yang mati, dan Shushan juga ada di sana, tengah memeriksa orang-orang yang mati. Setelah itu, biksu menghampiri Shushan dan mengatakan, mereka mati bukan karena penyakit, melainkan ulah para siluman rubah. Keesokan harinya, di saat Shushan tengah meracik obat, diam-diam Shushu memberikan sari hayatinya sebagai penangkal racun siluman rubah. Beberapa saat kemudian muncullah beberapa siluman rubah dari balik bambu dan berusaha menggoda biksu Fahai sambil menari-nari mengelilingi biksu, dan sang biksu berhasil membuat mereka dikurung di dalam pagoda Leifeng. Keesokan harinya, biksu Fahai kembali mengunjungi desa yang tadinya banyak penduduk yang terkena racun siluman rubah. Biksu Fang terkejut mendapati para penduduk yang tiba-tiba sembuh setelah meminum ramuan dari Shushan. Biksu Fang merasa curiga dengan ramuan yang Shushan buat karena ramuan itu mengandung sari hayati siluman ular. Kemudian sang biksu memberikan belati roh kepada Shushan untuk berjaga-jaga. Malam pun tiba, Shushan datang membawa banyak ayam dari penduduk, karena obat yang Shushan bawa menyembuhkan banyak orang. Di samping itu, mereka memberikan arak belerang untuk menghindari gigitan ular, karena malam itu merupakan malam festival perahu naga. Akhirnya mereka berdua bersulang, dan seketika itu Shushu merasa kesakitan dan masuk ke dalam kamar, karena arak belerang akan mengubah Shushu ke wujud aslinya. Shushu berusaha keluar dari rumah Shushan supaya suaminya tidak melihat wujud silumannya. Tetapi Fahai memagari rumah Shushan dengan mantranya, sehingga Shushu tidak bisa menembus keluar. Dari dalam kamar muncullah biksu Fahai hendak menangkap Shushu. Seketika itu Shushu berubah menjadi siluman ular putih dan melilit Fahai. Namun Fahai berhasil menghempaskan ular putih tersebut sehingga mengenai Shushan. Tanpa berpikir panjang, Shushan langsung menusuk ular tersebut dengan belati roh pemberian Fahai. Dalam keadaan terluka parah, siluman ular putih berhasil melarikan diri. Kemudian Shushan bertanya kepada biksu, di mana istrinya? Lalu biksu menjawab, ular putih itu adalah istrimu. Engkau menikahi siluman ular berusia 1000 tahun. Seketika itu Shushan lemah tak berdaya. Shushan sangat menyesal.
Scene berpindah di sebuah goa ular, di mana Shushu tengah tidak berdaya karena belati roh telah menusuknya. Pada suatu malam, siluman tikus memberitahu Shushan, jika ingin menyembuhkan Shushu, dia harus mencari akar roh yang hanya terdapat di dalam pagoda Leifeng. Tanpa menunggu waktu, Shushan bergegas menaiki tebing yang hendak menuju pagoda Leifeng. Dengan tertatih-tatih, dia menaiki pagoda tersebut, dan setelah sampai di dalam, dia mendapati akar roh itu, namun akar roh itu enggan diambil Shushan, malah akar itu bertambah banyak dan merambat di badan Shushan. Shushan pun bingung mana akar yang asli. Beruntung dia teringat akan ucapan siluman tikus bahwa akar roh yang asli tidak bisa dibakar. Setelah itu, Shushan membakar semua akar yang merambat di tubuhnya. Seketika itu, akar roh beterbangan meninggalkan satu akar yang tidak bisa terbakar, dan Shushan berhasil memegang akar roh tersebut. Kemudian para biksu yang ada di biara Jinshan mengetahui bahwa akar roh telah dicuri, dan mereka semua memutuskan untuk pergi menuju pagoda Leifeng. Shushan memberikan akar roh itu kepada siluman tikus dan membawanya pergi. Tindakan Shushan rupanya membebaskan siluman-siluman yang dikurung selama berabad-abad di dalam pagoda. Siluman-siluman itu merasukinya. Setelah itu, biksu melempar jubahnya ke arah Shushan dan mengikatnya. Para biksu berusaha menahan Shushan, tapi karena banyaknya siluman yang merasukinya, mereka hampir tidak kuat lagi menahan. Di sisi lain, siluman tikus berhasil memberikan akar roh tersebut kepada siluman ular putih. Keesokan paginya, siluman ular putih dan siluman ular hijau datang menemui biksu Fahai untuk membebaskan Shushan. Kemudian mereka berdua menyerang Fahai dengan mengeluarkan banyak pedang. Pertarungan pun tidak dapat dielakkan. Kemudian mereka berdua masuk ke dalam sungai dan membentuk pusaran, dan muncullah tsunami yang memporak-porandakan biara tersebut. Sementara kedua siluman ular berubah menjadi siluman ular raksasa dan terus menyerang biksu. Di sisi lain, para biksu melarikan diri karena tempat mereka diluluhlantahkan oleh gelombang tsunami. Siluman ular putih berusaha membuka tempat para biksu menyandera Shushan, tapi tidak bisa karena tempat itu sudah dipenuhi mantra. Beberapa saat kemudian muncullah ribuan siluman tikus yang hendak menggigit para biksu, dan siluman ular putih berhasil masuk dan membawa Shushan pergi. Namun Shushan lupa ingatan, dia melupakan Shushu. Lalu biksu datang, dan Shushu yang marah menuduh Fahai menghilangkan ingatan Shushan. Setelah itu mereka bertarung, dan Shushu mengeluarkan ribuan ular untuk membunuh Fahai. Namun Fahai berhasil menghempaskan ribuan ular yang melilitnya, dan King menelan hidup-hidup Fahai. Tiba-tiba muncullah Neng Ren menolong para biksu yang hampir tenggelam. Neng Ren juga menyelamatkan King. Lalu Shushu mengeluarkan pusaran air dan Fahai mengeluarkan puluhan tapak Buddha. Kemudian tapak Buddha menyentuh langit. Seketika itu Shushu terhempas. Lalu dia mengeluarkan ribuan batu untuk menyerang Fahai. Alih-alih batu itu melukai Fahai, ribuan batu itu malah membentuk pagoda Leifeng yang tadinya dihancurkan oleh Shushu.
Fahai berhasil mengalahkan Shushu dan mengurungnya di dalam pagoda Lai Feng. Shushu menangis dalam pagoda dan memohon kepada Buddha untuk mengizinkannya bertemu dengan Shushan sekali saja. Setelah itu dia akan menerima hukumannya. Seketika langit berubah mendadak cerah dan Fahai membukakan pagoda supaya Shushu bisa keluar. Shushu berlari memeluk Shushan. Shushan mengatakan, "Kau menderita. Aku tidak mengenalimu. Tetapi saat kulihat tetesan air matamu, hatiku sakit karenamu." Shushu mengatakan, "Aku tidak keberatan kalau kau melupakanku. Kenangan bersamamu sudah cukup bagiku." Setelah itu Shushu mencium bibir Shushan dengan lembut. Seketika itu dia teringat akan masa lalu dan Shushan menangis. Tiba-tiba angin membawa Shushu kembali masuk ke dalam pagoda Lai Feng. Shushu berubah menjadi ular putih kecil di dalam pagoda. Sesekali, Shushan mengunjungi pagoda Lai Feng untuk membersihkan pagoda sekaligus mendampingi istrinya yang terkurung di dalam pagoda. Dan cerita pun selesai.